Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Pak Rian Rio di video pembelajaran kelas 4 Sekolah Dasar. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta dan hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, ayo simak penjelasan Bapak pada whiteboard animasi berikut ini. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Rian Rio dan Bu Vina Respina belajar di rumah dengan YouTube channel Rian Rio Official. Kali ini kita akan bahas berkaitan dengan teks non-fiksi. Apa itu? Ayo kita lihat berikut ini. Oh ya, sebelum apa itu non-fiksi, kompetensi dasar yang kita akan pelajari yaitu 3.7 dan 4.7, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi dan menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Ini dia pengertian teks non-fiksi. Nih, teks non-fiksi ya adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta dan hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari. Jadi bukan fiksi, bukan hayalan, tapi nyata ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, berdasarkan kejadian yang ada benar-benar terjadi ya. Contoh tulisan non-fiksi ini ada karya ilmiah, misalnya buku ilmiah yang ditulis berdasarkan teks yang asli, data-data yang benar. Ini contohnya buku Pak Rian ya, dari tesis, dari hasil studi, kemudian dijadikan buku. Ini ada judulnya Ekoliterasi. Kemudian makalah biasanya tugas-tugas ya, ada tugas dari sekolah atau nanti untuk kuliah ya, makalah. Jadi untuk kajian-kajian. Kemudian contoh yang lain yaitu cerita pahlawan atau biografi. Biografi itu adalah cerita-cerita tokoh. Nah, silakan kembali, ini ada dari ini contohnya nih, 100 tokoh yang mengubah Indonesia. Ada Pak Soekarno, Pak Cokro Aminoto dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga artikel media massa dari koran, majalah, atau internet ya, berkaitan dengan berita-berita atau artikel yang terkini. Nih, caranya untuk menceritakan kembali. Jadi anak-anak sekarang itu kalau mendapatkan sebuah tulisan yang nyata, maka anak-anak itu harus bisa menceritakan kembali bagaimana tulisan itu. Misalnya kalau ditanya sama Pak Guru atau Bu Guru atau sama orang tua ya, setelah anak-anak dikasih koran misalnya untuk dibaca, artikel internet, nanti ditanya apa sih isinya, nah, anak bisa menceritakan kembali. Caranya untuk menceritakan kembali isi dari sebuah tulisan atau karangan non-fiksi ada caranya, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, satu ya harus dibaca ya, namanya teks atau bacaan ya harus dibaca ya. Langkah pertama, membaca teks non-fiksi secara seksama, yaitu membaca intensif. Bukan hanya membaca nyaring, tapi membaca tentang isinya. Ya, jadi dibaca isinya apa, per kalimat, per paragraf. Setiap paragrafnya dibaca, kaji tentang isinya. Kedua, setelah dibaca, dicatat unsur-unsur intrinsik. Misalnya, ya, kalau ada temanya apa, latar atau settingnya di mana. Kalau ada tokoh, misalnya kalau biografi ya, itu ada tokohnya, tuliskan tokohnya, sudut pandangnya bagaimana, amanahnya apa. Misalnya ini tentang banjir ya, ada berita tentang banjir, maka amanahnya harus menjaga kebersihan agar tidak banjir. Misalnya ada yang longsor, harus menanam pohon di hutan, jangan ditebang. Seperti itu ya. Sudut pandangnya bagaimana, sudut pandang dari umum atau hanya khusus, seperti apa. Jadi catat dulu unsur-unsur intrinsiknya, di review ya. Kemudian menentukan langkah ketiga, gagasan pokok setiap paragraf. Anak kan sudah diajarkan Bapak ya di tema-tema sebelumnya. Maka setiap paragraf tentukan gagasan pokoknya agar dapat kita tahu isinya. Langkah keempat yaitu mengembangkan gagasan pokok tersebut dengan kalimat sendiri. Seperti yang telah diajarkan Bapak di pembelajaran sebelumnya, dari setiap paragraf dikumpulkan ide pokoknya atau gagasan pokoknya, kemudian dibuat menjadi kalimat sendiri sesuai dengan pendapat anak-anak. Tidak
menjiplak langsung ya, tapi diubah dengan kalimat sendiri. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali teks non-fiksi. Apa itu? Adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi yang diceritakan harus sesuai dengan teks bacaan. Jangan ngelantur ya. Kalau isinya itu tentang air, maka ceritakan itu tentang air. Jangan yang kemana-mana ya. Misalnya tentang IPA, tentang IPS. Sesuai itunya ya. Tidak menceritakan IPA tapi isinya tentang IPA tapi ceritakan tentang matematika. Enggak ya. Menceritakan tentang air tapi ceritakan tentang seni. Enggak nyambung juga. Kecuali kalau seni air ya. Tapi kalau ada nyambung, kalau nggak kemana-mana, jadi jangan ngelantur. Sesuai dengan isi yang ada di teks itu. Keduanya menggunakan kalimat sendiri yang jelas dan mudah dipahami. Jika anak-anak tidak memahami apa yang dituliskannya, kita akan ketika ditanya orang lain, maka kita dianggapnya tidak benar-benar membacanya ya. Jadi harus menggunakan kalimat sendiri yang jelas dan mudah dipahami oleh minimal diri kita sendiri dan juga dipahami oleh orang lain. Ya, kata kuncinya tulislah sesuai dengan kata-katamu sendiri. Tidak usah khawatir, percaya dirilah ya. Karena kita akan dapat ilmu dari apa yang kita baca itu. Jika kita dapat menyampaikan kembali dengan kata-kata kita, maka kita akan dapat ilmu dari apa yang kita baca tersebut. Nih contoh kata tulis non-fiksi Parian. Ada di artikel nih ya, ada buku-buku juga ya. Nih non-fiksi itu nyata adanya. Tentang ekoliterasi dan literasi lingkungan. Isinya bagaimana kita harus menjaga lingkungan dengan literasi kita, memahami apa itu lingkungan kita ya. Ini di koran Rakyat juga ada buku-buku Parian. Ini non-fiksi ini namanya ya. Ya, yuk kita menuliskan juga membaca. Budayakan literasi. Jadi setiap apa yang ada tulisan itu jangan dilewat begitu saja, tapi dibaca dengan seksama. Kita harus paham apa isinya ya. Kemudian menuliskan kembali. Karena menulis adalah pekerjaan orang-orang yang hebat. Marilah kita menjadi orang hebat, membaca, menulis. Budayakan literasi. Salam literasi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak konten channel ini. Ingat terus like, subscribe, comment, dan share jika manfaat. Terima kasih.